Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini hari terakhir saya, di hari terakhir dari posisi saya terakhir yang presentasi ya. Berarti hari mesti pada semangat nggak nih? Ada pasti lemes. Kalau belum semangat, ayo kita bilang tepuk semangat. Semangat. Gila. Sebelum memulai, mari kita baca doa sebelum mulai belajar, dipimpin oleh Fatul. Salam Fatul. Baca doa sebelum belajar. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, saya akan mempresentasikan tentang sejarah kebudayaan Islam dan doa, yaitu tentang peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah belum ada tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mendiverifikasikan nama tokoh Wali Songo dan biografinya. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi peran Wali Songo dalam mengembangkan dan Islam di Indonesia. Peserta didik mampu menimbulkan strategi dakwah yang dikembangkan olehnya Wali Songo dan pelaksanaannya dan konteks di Indonesia. Peserta didik memberikan penilaian semangat dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Nah, kata konsepnya Wali Songo itu ada beberapa, yaitu Wali Songo itu ada beberapa. Itu Wali Songo itu biografinya itu Maulana Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Gunung Muria, Sunan Gunung Jati. Sahidawas Wali Songo itu kesenian, pendidikan, budayaan, politik, atau pemerintahan, dan masih banyak lagi. Perwacananya yaitu kata wali dalam bahasa Arab artinya pembela, teman dekat dan pemimpin. Dalam pemakaiannya, wali diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah SWT, waliullah. Songo dalam bahasa Jawa artinya sembilan. Jadi Wali Songo itu berarti 9 wali, merupakan pelopor yang berjuang pengembangan agama Islam, islamisasi di Pulau Jawa pada abad ke-15. 9 wali tersebut antara lain Maulana Malik, Maulana Ibrahim, terus Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang yang tadi saya ucapkan, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Oke. Lanjut ya. Bagi masyarakat muslim Indonesia, sebut Wali Songo memberikan makna khusus terhadap tokoh-tokoh yang berperan penting dalam abad ke-15 hingga 16 Masehi di Pulau Jawa. Kehadiran Wali Songo dengan ajaran-ajaran memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat Islam Jawa. Masyarakat Jawa memanggil Sunan pada para Wali Songo. Kata Sunan atau Susuhan berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun, berarti yang dijunjung tinggi atau dijunjung di atas kepala, juga bermakna paduka yang mulia. Orang itu juga dipanggil gelar raja atau sebutan Sunan. Digunakan sebagai para raja, kan orang Islam sampai kerajaan Surakarta dewasa ini. Bagi sebagian besar masyarakat Jawa, Wali Songo dianggap memiliki nilai kekeramatan dan kemampuan luar biasa, luar kezoliman. Wali Songo merupakan 9 ulama yang merupakan pelopor perjuangan penyiaran Islam Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Masih terdapat perbedaan pendapat tentang nama-nama Wali Songo. Namun yang lazim yang sebagai Wali Songo ada sebagai berikut. Sebenarnya ada 9 ya, tapi di sini saya cantumkan ada beberapa saja, hanya simpel saja. Ada 5, yaitu Sunan Gresik, nama lainnya Malik Ibrahim, Sunan Ampel juga, Sunan Bonang,
Maulana Mahjun Ibrahim, Sunan Kalijaga. Nama lainnya Raden Mas Syahid Senagiri. Nama lainnya Raden Ainul Yakin. Ya. Itu namanya. Nah, Wali Songo diterima dengan baik oleh masyarakat. Dan kedatangan para wali, datang masyarakat jauh tidak pandang sebuah ancaman. Para wali menggunakan unsur pada sebuah ancaman. Para wali Songo juga dengan unsur budaya lama Hindu dan Buddha sebagai media dakwah dan sirit. Wali Songo memasukkan nilai ajaran Islam ke unsur lama berkembang. Perjuangan Wali Songo dalam dakwahnya sedang tanpa konflik karena Wali Songo sangat halus dalam mengejar masyarakat dan semua dilakukan dengan indah dan damai. Syekh Maulana Ibrahim, pertama ada Syekh Maulana Ibrahim. Ada perbedaan terkait asal usul Syekh Maulana Ibrahim. Ada pendapat berasal dari Turki, pendapat yang menyatakan asal sebuah tempat Persia, Iran. Tercatat asal makamnya Syekh Maulana Ibrahim ada seorang ahli tata negara yang nasihat raja, guru, pangeran dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Menurut Bank Inggris Gresik, beliau bernama kawan dekat pelabuhan Gresik dan tahun 1293 atau 1321 Masehi. Syekh Muhammad Malik Ibrahim adalah berturunan Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada yang mau membaca, siapa? Silakan. Mungkin waktu mau baca. Hampir. Silakan waktu baca. Oke. Yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang wafat pada 1406 Masehi. Raden Rahmat adalah putra cucu Raja Campak. Ayah beliau bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Campak yang bernama Dewi Chandra Wulan. Raden Rahmat ke tanah Jawa langsung ke Majapahit karena bibinya Dewi Dwarawati diperistri Raja Brawijaya dan istri yang paling disukai beliau. Raden Rahmat berhenti di Tuban dan di tempat itu beliau berkenalan dengan dua tokoh masyarakat yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning yang kemudian masuk Islam dan Ki Bangkuning usaha Sunan Ampel semakin mudah dalam mendekati masyarakat dan melakukan dakwah Islam. Sedikit demi sedikit mengajarkan ketauhidan dan ibadah. Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Sampai sekarang makam beliau banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia. Nah, di sini saya akan mau tanya, Mas pada ini kan melek yang matanya ya? Apa? Saya
request deh. Nah, ada yang bisa nih request deh. Nantikan gambar di atas, kalau bisa siapa yang bisa nih menjawab. Pada gambar di atas, saya jaga dengan komentar tentang orang sesuatu dari Wali Songo tersebut satu. Siapa yang mau maju? 1, 2, 3. Siapa yang mau satu orang? Siapa yang mau maju satu orang? Perhatikan gambar. Ini Sunan Kalijaga, ini gambar Sunan Kalijaga. Perhatikan gambar Sunan Kalijaga di atas. Berilah komentar tentang peran dari desa 1 Wali Songo. Tadi Wali Songo dibilang. Siapa yang mau maju? Silakan. Isi 1 atau 2 orang kan ya, saya mau maju. Bersama aku, ngantuk. Udah ngantuk ya teh? Enggak. Udah maju isi, udah. Isi apa? Maju aja. Kok nggak mau? Lagi mikir. Ya, silakan maju. Oke, Izin lihat boleh Pak? boleh silakan. Jadi Sunan Kalijaga peran jasa di Wali Songo itu. Itu saja boleh ditulis. Boleh. Bentar di sini. Boleh tulis. Ini kok nggak di sini sih? Habis Pak. Oh, itu ada. Sudah. Apa itu? Salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Wah. Tepuk tangan. Nunjukin. Ini, sudah siap ya. Makasih Pak. Iya. Ayo, satu lagi. Juk. 1, 2, 3. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini hari terakhir saya di hari posisi saya terakhir yang presentasi ya. Berarti tadi mesti pada semangat nggak nih? Ada operasi palmas. Kalau belum semangat kita bilang tepuk semangat. 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 Sebelum memulai kita baca doa sebelum mulai belajar dibikin oleh Pak. Baca doa sebelum belajar. Sebelum kita memulai alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, saya akan mempresentasikan tentang sejarah budaya Islam. Yang kedua yaitu tentang peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajaran yaitu bakal didik mendiverifikasikan nama tokoh Wali Songo dan biografinya. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi peran Wali Songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Peserta didik mampu menimbulkan strategi dakwah yang dikembangkan olehnya. Wali Songo dan pelaksanaannya dalam konteks fikih di Indonesia. Peserta didik memberikan pendidikan semangat dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Nah, data konsepnya Wali Songo itu ada beberapa, yaitu Wali Songo itu ada beberapa itu. Wali Songo itu biografinya itu Maulana Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Giri,
Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Gunung Mulia, Sunan Gunung Jati. Kalijawa Wali Songo itu kesenian, pendidikan, budaya, politik, atau pemerintahan, dan masih banyak lagi setelah itu. Wacananya yaitu kata wali dalam bahasa kata wali dalam bahasa artinya pembela, teman dekat dan pemimpin. Dalam pemakaiannya wali artikan sebagai orang yang dekat dengan Allah SWT, waliullah. Songo dalam bahasa Jawa artinya 9. Jadi wali songo itu berarti 9 wali, merupakan pelopor yang berjuang pengembangan agama Islam, islamisasi di Pulau Jawa pada abad ke-15. 9 wali tersebut antara lain Maulana Malik, Maulana Ibrahim, terus Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang yang tadi saya ucapkan, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Mulia, Sunan Gunung Jati. Oke, lanjut ya. Bagi masyarakat Muslim Indonesia, sebutan Indonesia sebut Wali Songo memberikan makna khusus terhadap tokoh-tokoh yang merupakan penting nama abad ke-15 hingga 16 Masehi di Pulau Jawa. Kehadiran Wali Songo dengan ajaran-ajaran memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat Islam Jawa. Masyarakat Jawa memanggil Sunan para Wali Songo kata Sunan atau Susuhan berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun, berarti yang dijunjung tinggi atau dijunjung di atas kepala, juga bermakna paduka yang mulia. Orang itu juga dipanggil gelar raja atau sebutan Sunan. Digunakan sebagai para raja, kan orang Islam sampai ke Raja Surakarta dewasa ini. Bagi sebagian besar masyarakat Jawa, Wali Songo dianggap memiliki nilai kekeramatan dan kemampuan luar biasa, luar kezaliman. Wali Songo merupakan 9 ulama yang merupakan pelopor perjuangan penyiaran Islam Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Masih yang terdapat perbedaan pendapat tentang nama-nama Wali Songo, namun yang lazim yang sebagai Wali Songo ada sebagai berikut. Sebenarnya ada 9 ya, tapi di sini saya cantumkan beberapa saja, hanya sifat saja. Ada 5, yaitu Sunan Gresik, nama lainnya Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Ampel juga, Sunan Bonang, Maulana Ma'dun Ibrahim, Sunan Kalijaga, nama lainnya Raden Mas Syahid, Sunan Giri, nama lainnya Raden Ainul Yakin. Ya. Itu namanya. Nah, Wali Songo diterima dengan baik oleh masyarakat. Karena kedatangan para wali di tengah masyarakat jauh tidak pandang sebuah ancaman. Para wali menggunakan usul-usul pada sebuah ancaman. Para Wali Songo juga mengusung budaya lama Hindu dan Buddha sebagai media dakwah dan spirit. Wali Songo memasukkan nilai ajaran Islam ke usul lama berkembang. Perjuangan Wali Songo dalam dakwahnya sedang tanpa konflik karena Wali Songo sadar halus dalam mengejar masyarakat dan semua dilakukan dengan keindahan dan damai. Syekh Maulana Ibrahim, yang pertama ada Syekh Maulana Ibrahim. Ada perbedaan terkait asal usul Syekh Maulana Ibrahim. Ada pendapat berasal dari Turki, pendapat lain menyatakan asal sebuah tempat Persia, Iran. Tercatat asal makamnya Syekh Maulana Ibrahim ada seorang ahli tata negara yang sehat, nasihat raja, guru, pangeran, dan juga teman terhadap fakir miskin. Menurut Bank Inggris, Gresik, beliau bernama kawan dekat Pelabuhan Gresik dan tahun 1293 atau 1321 Masehi. Syekh Muhammad Malik Ibrahim adalah keturunan Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada yang mau membaca, siapa? Silakan. Mungkin waktu mau baca. Ampel. Akan langsung baca. Kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang wafat pada 1406 Masehi.
Raden Rahmat adalah putra cucu Raja Sampa. Ayah beliau bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Sampa yang bernama Dewi Chandra Wulan. Raden Rahmat ke tanah Jawa langsung ke Majapahit karena bibinya Dewi Dwarawati diperistri Raja Brawijaya dan istri yang paling disukai beliau. Raden Rahmat berhenti di Tuban dan di tempat itu beliau berkenalan dengan dua tokoh masyarakat yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning yang kemudian masuk Islam Dan Ki Bangkuning usaha Sunan Ampel semakin mudah dalam mendekati masyarakat dan melakukan dakwah Islam. Sedikit demi sedikit mengajarkan ketauhidan dan ibadah. Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Sampai sekarang makam beliau banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia. Baik. Nah, di sini saya akan mau tanya, saudara ini kan melek yang matanya ya? Maaf Pak. Silakan. Ya, mana ya? Atau video tempatnya ya? Saya ingin pada ngantuk kali ini. Langsung aja deh, kus deh. Nah, ada yang misal nih, kus deh. Perhatikan gambar di atas, kok bisa, tapi bisa nih, ngomong doang. Pada gambar di atas, Kak Jaga, dengarlah komentar tentang peran sesuatu dari Wali Songo tersebut. Satu, siapa yang mau maju? 1, 2, 3, siapa yang mau satu orang? Siapa yang mau maju satu orang? Perhatikan gambar. Ini Sunan Kalijaga, ini gambar Sunan Kalijaga. Perhatikan gambar Sunan Kalijaga di atas. Berilah komentar tentang peran dari salah satu Wali Songo. Ada Wali Songo dia bilang. Siapa yang maju? Silakan. Isi 1 atau 2 orang aja yang maju. Ngantuk. Ya. Ngantuk ya deh. Enggak. Udah maju isi, udah. Maju aja. Enggak mau. Sebentar Pak. Lagi Pak mikir. Ya, silakan maju. Oke. Dilihat boleh Pak? Boleh, silakan. Jadi Sunan Kalijaga peran jasa dari Wali Songo itu. Itu saja boleh ditulis. Oke. Bentar sih ya. Boleh tulis. Info nggak di sini sih. Oh, ini sudah.
Udah Pak. Sudah. Apa itu? Salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Wah. Putaran. Namanya? Ini. Hasil dia. Makasih Pak. Ya. Ayo, coba lagi. Yuk. Udah berapa? 11, 27. Masih ada kita mana? Kamera, akan terus. Lebaran bisa nggak? Lebaran. Bisa. Soalnya Cuma ada yang agak apa? boleh baca. Oh, di Zoom. Nah. Oh, iya. Ya Allah, aku masih kecil cinta. Enggak apa-apa, itu kan udah jawab. Iya. Iya. Menurut jawab kok. Hari ini aku mau pakai ini ya. Pakai doa. Iya. Doa enggak? Tutup Pak. Tutup Pak, kita kan udah juga belum. Tapi di sini ini kan. Udah ya. Tutup yang lo enggak pakai dulu. Lu pada perlu doa. Ini dua ini belum pakai deh. Polisi 3 itu doang. Apa ada lagi? Ada lagi. Iya, belum terakhir. Ada lagi kan. Sabar. Nah, ini juga kemarin juga. Ini materi bahasa Arab. Ini SKI. Ini apa ya? Apa? Oh iya, ayo. Oh iya, pikir. Kamu? Oh, oke. Ya, betul. Samara materi apa? Hadis. Samara. Materi apa? Itu. Fiksi. Samara. Bahasa Arab. Fatul. Materinya judulnya apa? Atau pelajarannya? Oh, Al-Quran. Bang Rama apa Bang Rama? SKI. Oke, sekian dan terima kasih. Kita doang. Gue gini. Thank you. Ini sekarang kita tempel ini terus. Ya lo mau bawa sini. Aku pengen nyoba sih. Enggak, betul jangan gini mah. Ini yang mau ini begitu. Pakai netmel. Iya, muka gue termencong lagi. Ini ganti meter. Udah. Udah dekat banget itu, Bang. Udah. Satu, dua, tiga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini hari terakhir saya di hari terakhir dari posisi saya terakhir yang presentasi ya. Berarti tadi mesti pada semangat enggak nih? Kalau berarti mas, belum semangat ayo kita bilang tepuk semangat. Sebelum memulai kita baca doa, sebelum mulai belajar dipimpin oleh Fatul. Baca doa sebelum belajar.
Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, saya akan mempresentasikan tentang sejarah budaya Islam, yaitu tentang peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mengidentifikasikan nama tokoh Wali Songo dan biografinya. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi peran Wali Songo dalam mengembangkan dan Islam di Indonesia. Peserta didik mampu menyimpulkan strategi dakwah yang dikembangkan olehnya. Wali Songo dan pelaksanaannya dan konteks fikih di Indonesia. Peserta didik memberikan pendidikan semangat dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Lanjut ya. Kata konsepnya Wali Songo itu ada beberapa, yaitu Wali Songo itu ada beberapa itu. Wali Songo itu biografinya itu Maulana Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Kaidah Wali Songo itu kesenian, pendidikan, budayaan, politik, autonomitan, dan masih banyak lagi. Setelah itu, wacananya yaitu kata wali dalam bahasa artinya pembela, teman dekat dan pemimpin. Dalam pemakaiannya wali artikan sebagai orang yang dekat dengan Allah SWT, waliullah. Songo dalam bahasa Jawa artinya 9. Jadi Wali Songo itu berarti 9 wali, merupakan pelopor yang berjuang pengembangan agama Islam, Islamisasi di Pulau Jawa pada abad ke-15. 9 wali tersebut antara lain Maulana Malik, Maulana Ibrahim, terus Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang yang saya ucapkan, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Oke. Lanjut ya. Bagi masyarakat muslim di Indonesia, sebutan Wali Songo memberikan makna khusus terhadap tokoh-tokoh yang paling penting selama abad ke-15 hingga 16 Masehi di Pulau Jawa. Kehadiran Wali Songo dalam ajaran-ajaran memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat Islam di Jawa. Masyarakat Jawa memanggil pada para Wali Songo kata sunan atau susuhan berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun. Berarti yang diunjung tinggi atau dijunjung di atas kepala, juga bermakna paduka yang mulia. Orang itu juga dipanggil raja atau sebutan sunan. Digunakan sebagai para raja kan orang Islam sampai Raja Surakarta dewasa ini. Bagi sebagian besar masyarakat Jawa, Wali Songo dianggap memiliki nilai kekeramatan dan kemampuan luar biasa, kezaliman. Wali Songo merupakan 9 ulama yang merupakan pelopor berjuang penyiaran Islam Jawa pada abad ke-16 dan ke-16. Masih yang terdapat perbedaan pendapat tentang nama-nama Wali Songo. Namun yang lazim sebagai Wali Songo adalah sebagai berikut. Sebenarnya ada 9 ya, tapi di sini saya cantumkan beberapa saja, hanya simpel saja. Ada 5, yaitu Sunan Gresik, nama lainnya Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Ampel juga, Sunan Bonang, Maulana Ma'dud Ibrahim, Sunan Kalijaga, nama lainnya Raden Mas Syahid, Sunan Giri, nama lainnya Raden Ainul Yakin, ya, itu namanya. Nah, Wali Songo diterima dengan baik oleh masyarakat karena kedatangan para wali, datang masyarakat jauh tidak panjang sebuah ancaman. Para wali
mengundang susul pada sebuah ancaman para wali songo juga dengan sosok budaya lama Hindu dan Buddha sebagai media dakwah dan spirit wali songo maksudnya dengan nilai ajaran Islam usul lama berkembang. Perjuangan wali songo dalam dakwahnya sedang tanpa konflik karena wali songo tetap harus dalam mengejar masyarakat dalam semua dilakukan dengan keindahan dan damai. Syekh mana Ibrahim, pertama ada Syekh Ibrahim. Ada perbedaan terkait asal usul Syekh Ibrahim. Ada pendapat berasal dari Turki, pendapat lain menyatakan berasal sebuah dari tempat Persia, Iran. Tercatat pasal makamnya Syekh Ibrahim ada seorang ahli tata negara yang siap raja, guru, pangeran dan juga teman terhadap fakir miskin. Menurut Bang Idris Gresik, beliau bernama kawan dekat Belawan Gresik dengan tahun 1293 atau 1321 Masehi. Syekh Muhammad Malik Ibrahim adalah keturunan Ali Zainal Abidin cicit Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada yang mau membaca, siapa? Silakan. Mungkin Pak mau baca. Nampel. Silakan Pak baca. Oke. Yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang wafat pada 1406 Masehi. Raden Rahmat adalah putra cucu Raja Campak. Ayah beliau bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Campak yang bernama Dewi Chandra Wulan. Raden Rahmat ke tanah Jawa langsung ke Majapahit karena bibinya Dewi Dwarawati diperistri Raja Brawijaya dan istri yang paling disukai beliau. Raden Rahmat berhenti di Tuban dan di tempat itu beliau berkenalan dengan dua tokoh masyarakat yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuni yang kemudian masuk Islam. Dan Ki Bangkuning usaha Sunan Ampel semakin mudah dalam mendekati masyarakat dan melakukan dakwah Islam. Sedikit demi sedikit mengajarkan ketauhidan dan ibadah. Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Sampai sekarang makam beliau banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia. Baik. Nah, di sini saya akan mengundang Mas Saudara ini kan mereka yang bertanya ya. Maaf Pak. Silakan.
Mana ya? Itu video singkatnya ya. Nih, ini udah pada ngantuk ya ini. Sini aja deh Coach deh. Nah, yang bisa nih Coach deh. Yang perhatikan gambar di atas, kalau bisa siapa yang bisa nih? Jawab. Ada gambar di atas, kita jaga, lihat komentar tentang peran salah satu dari Wali Songo tersebut. Satu, siapa yang mau maju? 1, 2, 3, siapa yang mau satu orang? Siapa yang mau maju satu orang? Perhatikan gambar, ini Sunan Kalijaga, gambar Sunan Kalijaga. Perhatikan gambar Sunan Kalijaga di atas. Berilah komentar tentang peran dari desa 1 Wali Songo. Tadi masalah Wali Songo dibilang. Siapa yang maju? Silakan. Isi 1 atau 2 orang aja, siapa yang maju? Masalah aku, bukan aku. Nah, aku ya deh. Enggak. Udah bantu isi, udah. Bantu aja. Nggak mau. Benar Pak. Benar yang Pak mikir. Ya, silakan maju. Ini. Oke. Jadi boleh Pak. Boleh, silakan. Ini Sunan Kalijaga peran desa di luar Wali Songo itu. Itu tadi boleh. Boleh. Ada sini? Boleh. Itu nggak di sini. Habis Pak. Oh, boleh. Sudah Pak. Sudah. Apa itu? Salah satu tokoh penting dalam bangsa di Pulau Jawa. Wah. Putaran. Tanya temen. Ini. Siap dia. Makasih Pak. Ya. Oh, satu lagi. Duduk. Sudah berapa kali? 14, 27. Masih ada kita. Kamera sampai terus. Ini kurang dari Ya. iya nanti yang salah satu tokoh di penyebaran di Pulau Jawa. Jadi sini soalnya kan dia ada itu. Itu di radaran bisa nggak? Radaran? Bisa. Soalnya nggak keluarga saya. Coba deh latihan. Apa? Boleh, boleh. Dia belum pasti.
Oh, di Zoom. Nah, Oh, iya. ya Allah, bukan masih kecil kita. Enggak apa-apa, itu kan udah jawab. Iya. Iya. Dulu jauh. Tadi kan aku belum pakai ini ya, pakai doa. Iya. Doa enggak, tutup kan. Tutup kan terima kasih kalau jadi juga belum. Belum di sini, belum. Udah deh. Tutup yang lu belum itu. Lu pakai doa. Iya, dua ini belum aku deh. Tulisnya segitu doang. Hai, apa ada lagi? Ada lagi. Iya, enggak. Ada lagi. Ini juga kemarin ini. Ini dari bahasa Arab. Ini NKRI. Ini apa ya? Apa? Udah mau? Oh iya, tadi. Udah lama dari sini. Oh iya, pikir. Kamu? Aku pakai NKRI. Iya, Mbak. Ya, materi apa? Apalagi di Samara. Materi apa? Itu Samara. Aku tentara atur materinya judulnya apa atau pelajarannya? Oh, Al-Quran dan hadis. Iya, kita Bang Rama apa Bang Rama? NKI. Oke, sekian dan terima kasih. Kita doang. Begini. Thank you. Itu barang itu service itu jadinya. Ya, mau gue sih. Aku pengen apa sih? Enggak, jangan pegang aku. Ini aku kirim dulu. Pakai laptop ya? Iya, muka gue ntar mencong lagi. Iya, 3 cm. Ini dapat kirim. Nanti apa? Rumah apa ya tadi? Ikat. Tidak. Jangan ini. Barang udah. Di sini kan tidak jadi sounding lagi, nah? Membelakang ya, tutup membelakang. Udah. Yang udah kepala itu mau udah. Nanti. Ayo. Siapa? Lihat dulu. Oh. Oke. 1, 2, 3. Baik, siapa? Ayo, Pak. Masih kanan. Ini udah ya? Iya. Masih udah. Habis ya? Ini mana kilonya satunya? Ini juga yang itu. Tuh. Sama aja. Ini. Mana itu ya? Enggak, garis itu kemana itu? Habis. Iya. Dan ya, saya punya bis. Harus benar. Ini. Ini betul saya. Sampai what is it?
Oke, bagus saudara. Ya salah. Apa lagi? Ini ada senetnya. Kunci beda lagi nih. Yuk. Itu mau terlihat tanggal Oke, bagus. Oke. Ya. Jangan gitu ya. Nah, kali berada di lima soal nih sekarang. Terusnya beda sekarang. Ini kan cuma ini ya. Sekarang untuk yang namanya lagunya ini yang lagu ya ini ya. Ini kita ini lagu ini. Nggak usah tahu lah kamu dari dulu bisa. Ini lagunya D minor ke D kecil lagi D minor ke D kecil lagi bilang G dia yang benar ya. Ya. Siapa nih? Benar. Taruh. Ini bukan. Main bukan. Iya. Bukan. Oke, boleh. Sudah Pak. Ya, apa? Sudah ya Pak. Ya, siap. Permisi Pak. Pak, maaf. Dan bagus. Dan maju. Gimana? Jawab dari sana aja Pak. Di sana aja ya? Iya. Oke. Mau yang mana? Nomor 1, 2, mau yang mana? Nomor 1 Pak. Satu. Bagaimana kan dakwah dan penjaga? Ya, jawabannya penjaga berdakwah dalam pendekatan budaya dan seni. Dia menggunakan wayang kulit, gamelan, temuan-temuan gamelan, ukir sebagai media dakwah agar mudah diterima masyarakat. Pendekatannya sangat halus dan toleran terhadap budaya sosial. Nggak boleh lagi ya sekarang ya. Ini dulu. Dari
Ayo, gimana? Ayo, pilih. 2, 3, ayo, mana? Dua ya. Bagaimana cara hidupkan Mas Songo menghabiskan Pulau Jawa? Wali Songo menyebarkan Islam dengan cara yang lain lewat budaya lokal, pendidikan, kayak terus kesenian, politik, Oke, terus? terus perdagangan, Oke. terus apa ya? Pokoknya yang lain-lain. Oh ya, perkawinan dan akhlak yang baik. Oke, bagus. Kamu nggak kayak gitu ya? Bukan itu namanya. Nggak boleh kayak gitu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Lagu thank you. Oke, ambil tes tadi deh. Biar baru lah. Biar cewek yang pilih dulu. Kayak waktu yang pilih dia yang untuk cewek yang lalu belum saya ngomong ya. Jadi cewek yang untuk soalnya atau faktor milih soal sendiri. Gimana? Sendiri atau mana? Saya tidak jadi. Kan disuruh itu. Apa jawabannya? Yang nomor 3 soalnya ada jawabannya itu adalah sistem pesantren Sunan Ampel bertahan sampai sekarang karena fokus pada pendidikan agama yang kuat dan dekat dengan masyarakat. Oke. Bagus. Berapa soal lagi ini? Dua lagi. Ya. Yang mana? 5 dan nomor 4 ya? Ada nomor ya? Tapi gimana? Spiller gimana? Iya. Oke, sekarang ini ya. Jangan itu. Bisa lebih. Taruh. Udah kan, bentar ya. Kan gitu udah, jadi kecil. Biarin, mau bisa ya. Udah, biarin. Ready gak? Oh, mau 5. Hai. Hai, 5 atau 4? 4. Kenapa? Jelaskan kenapa dan dampaknya Songo dan tidak pernah mengalami konflik dengan masyarakat tempat. Kenapa? Ayo. Jadi para wali songo itu tidak konflik karena mereka menghormati adat setempat dan menyampaikan dakwah dengan cara yang bijak dan santun. Oke. Itu. Terus. Satu lagi Pak. Lagi ya kan? Apa nih? Kita jadi ini atau apa nih? Atau baru ketahui? Kalau belum lima. Bapak dari mana mau apa nih? Mau apa?
Atau sendiri ini atau keluar dari mana? 95. Nah, ayo, mana? Dalam bukan negara semua ketua yang menjadikan keturunan budaya. Nah, terakhir dulu. Ajar derajat misalnya ini menehono tekan marang wong kang maliren yang artinya itu dan orang yang kelaparan. Intinya tuh Sunan Derajat mengajarkan kepedulian sosial. Oke. Kita dulu. Ini bagus. Ayo, bagus. Habis ya. Ya, tutup. Sekian dari 20 menit. Kita akan mengumpulkan terus 9. Tapi kesimpulannya kalau Songo itu terus dari Pulau Jawa tentang berbagai macam dari Pulau Kalijaga ya, berbagai macam keturunan kerajaan dan Mataram, ya berbagai macam kerajaan dari 9 dan berbagai kerajaan yang ada di seluruh Indonesia. Oke, dan dari saya Pulau Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat ya, dulu model kita untuk menutup amal. Bapak Madris, sebagai perwakilan kita. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya.